Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan latihan percakapan coaching. Coaching adalah salah satu kompetensi yang diberikan dalam pelatihan calon pengajar praktik angkatan ke-7 tahun 2022. Bagaimanakah percakapan coaching yang kami lakukan itu? Ibu dan Bapak Guru hebat, selamat menyaksikan percakapan coaching ini. Assalamualaikum Pak Karyono. Waalaikumsalam Pak Sayuti. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Sudah lama kita tidak bertemu ya. Iya, ini udah lama tidak ketemu 1 minggu sebenarnya Bapak. Bagaimana Pak? Pak Sayuti belum. Bagaimana kalau kita sekarang bincang-bincang Pak? Oke, silahkan Bapak. Ya Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini Pak? Terima kasih Bapak. Ini saya berencana melaksanakan program di kelas saya, yaitu pembiasan tentang numerasi Bapak, karena berdasarkan pengamatan saya, anak-anak saya kelas 5 itu kalau diminta mengerjakan soal matematika, yaitu kaitannya dengan soal-soal BOT, karena untuk kelas 5 kan sekitar bulan Oktober, berarti 3 bulan lagi kan akan ada AKM Pak. Dan ini anak-anak kok kalau mengerjakan soal yang berkaitan dengan numerasi kok agak sulit. Kalau mengerjakan soal yang matematika biasa, misalnya perkalian 2 angka kali 3 angka itu agak bisa, tapi kalau soalnya sebenarnya gampang soalnya, tapi misalnya ada gambar dulu terus nanti anak suruh menyimpulkan, itu agak sulit gitu Pak. Saya rencananya akan meningkatkan itu Bapak, jadi 3 bulan ke depan saya akan mengembangkan ini. Oh begitu ya Pak. Pak Karyono, nanti harapan Bapak setelah kita berdialog kali ini tuh ingin apa? Ingin memperoleh apa dari dialog, atau ingin apa yang ingin dicapai dalam dialog kita kali ini Pak? Ya. Harapannya saya nanti ada masukan dari Bapak Sayuti kaitannya dengan apa, agar perencanaan saya ke depan yang 3 bulan itu berhasil Pak. Jadi bagaimana solusinya agar anak-anak itu bisa mengerjakan soal-soal numerasi, sehingga nanti angka atau tingkat numerasi di sekolahan saya itu agak meningkat gitu Pak. Jadi kalau bisa itu hijau semua ya, tidak ada kuning apalagi merah itu Bapak. Begitu ya Pak ya. Jadi Bapak ingin membuat sebuah perencanaan untuk mempersiapkan anak-anak dalam rangka apa ya, meningkatkan pengetahuan khususnya di numerasi ya Pak ya. Iya. Ya begitu ya Pak. Nah kalau seperti itu, indikator nanti yang ingin dicapai, bahwa ukuran capaian itu meningkat atau sudah tercapai, itu ukurannya apa Pak? Selama ini yang saya jadikan indikator itu sebelum nanti tentunya adalah tanda biru di hasil raport pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Bapak. Tapi saya juga sudah mempunyai catatan atau indikator itu sendiri, yaitu nanti paling tidak dari rubrik yang saya buat terhadap soal-soal numerasi itu nanti anak paling tidak memperoleh skor 7 ke atas. Jadi rata-rata itu 7 ke atas Bapak. Jadi nanti kan saya membuat rubrik soalnya itu 1, tapi nanti misalnya kalau anak melangkah atau bisa mengerjakan sampai ini skornya misalnya 1, sampai ini skornya 2, sampai ini 1 lagi berarti menjadi 3, dan seterusnya sampai nanti skor maksimal berapa nanti saya pakai rumus, yaitu skor yang diperoleh anak dibagi skor A maksimal kemudian kali 10 Bapak ya. Dari indikator itu saya bisa menentukan tiap anak berarti skornya ini, nanti saya gabung keseluruhan
siswa, nanti di rata-rata semua, oh nanti skor yang diperoleh berapa lah, itu paling tidak ada gambaran untuk nilai numerasi siswa. Karena untuk nilai sesungguhnya itu kan yang menentukan nanti adalah Kemendikbud, Bapak. Jadi itu indikator yang saya tentukan sendiri, itu Bapak. Oh, berarti Bapak sudah membuat indikator atau parameter keberhasilan sendiri ya Pak? Iya, saya membuatnya seperti itu. Saya yakin itu juga sudah bisa mewakili atau merepresentasikan kemampuan numerasi anak, Bapak. Oh, pihak mana Pak yang dilibatkan di dalam pembuatan capaian atau ukuran tersebut Pak? Pihak mana saja yang dilibatkan? Saya selalu berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, itu juga selaku atasan saya. Kemudian itu juga pada waktu kumpulan satu gugus, yaitu sama-sama guru kelas 5 yang mengadakan numerasi, itu saya juga selalu bincang-bincang kami itu saling brainstorming bagaimana caranya untuk meningkatkan numerasi. Dengan Bapak Kepala Sekolah saya meluangkan waktu sendiri, karena saya yakin Bapak Kepala Sekolah itu juga punya kompetensi atau wawasan kaitannya dengan cara meningkatkan numerasi anak, itu Bapak. Apa reaksi Bapak Kepala Sekolah ketika Pak Karyono menyampaikan kepada beliau tentang indikator yang sudah dibuat Pak? Bapak Kepala Sekolah itu sangat setuju dengan indikator yang saya sampaikan, karena itu sudah mewakili kemampuan siswa yang nantinya itu bisa mengangkat nilai numerasi. Karena kalau indikator itu sudah tepat, nanti kan kita tinggal membimbing siswa untuk soal-soal yang mengarah ke situ, sehingga nanti bisa jelas ukuran atau parameternya itu Bapak. Jadi Bapak Kepala Sekolah sangat setuju. Berarti Bapak Kepala Sekolah memberikan respon positif terhadap inisiatif Pak Karyono ya. Oke Pak Karyono, di dalam perencanaan yang panjenengan buat itu, dalam 3 bulan ke depan ini apa saja yang perlu dikembangkan Pak? Saya mau mengembangkan mindset anak Bapak. Jadi kalau kita sudah terbiasa memberikan soal kepada anak-anak kaitannya dengan numerasi, harapan saya mindset anak itu berkembang, terutama nanti penerapan soal-soal numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya begini, anak diberi uang saku oleh orang tua sebesar 5.000, nanti anak itu akan bisa memanfaatkan secara hitung matematis bagaimana caranya memanfaatkan uang 5.000 itu untuk membeli jajanan, baik itu yang dimakan maupun yang diminum. Misalnya begini, harga gorengan itu masing-masing 1.000, berarti saya harus membeli berapa? Minuman 2.000, minuman 2.000, makanan 1.000-an. Berarti saya akan membeli makanan 3, minumannya 1. Karena nanti dalam benak anak, kalau saya beli minumannya 2 kali 2 4.000. Berarti saya beli gorengan cuma 1, sepertinya enggak kenyang. Berarti alternatifnya adalah minumannya cuma 1, 2.000. Terus nanti gorengannya yang 3, berarti 3.000 ditambah 2.000, 5.000. Nah, saya mau mengembangkan mindset anak ke situ Pak. Jadi betul-betul nanti ada kebermanfaatan pembelajaran matematika kayak dalam hal ini numerasi dalam kehidupan anak, itu Bapak yang akan saya kembangkan. Oke Bapak, di dalam pengembangan itu melibatkan pihak mana saja Pak? Saya tetap istilahnya yang saya utamakan adalah Bapak Kepala Sekolah Bapak, karena sebagai atasan saya tetap istilahnya diwongke. Jadi saya tetap akan sowan ke Bapak atau matur kepada Bapak Kepala Sekolah. Intinya saya akan mengembangkan numerasi
dalam pembelajaran, terus nanti proyeksikan atau di kedepannya itu nanti pola pikir anak itu supaya berkembang. Jadi bukan hanya yang tadi contohnya makanan itu saja, tapi nanti dalam pembelajaran matematika yang lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama Bapak Kepala Sekolah. Kemudian itu saya juga tentunya bekerja sama dengan sesama guru kelas 5 pada waktu KKG di tingkat gugus. Saya juga akan brainstorming ya, diskusi dengan rekan-rekan sesama guru kelas 5, sehingga tentunya itu ada masukan pada saya kaitannya dengan kira-kira pengembangan apa saja yang bisa saya bidik kaitannya dengan numerasi itu Pak. Oke, berarti Bapak sudah melibatkan banyak pihak. Masih ada lagi ya Pak pihak yang ingin dilibatkan untuk kegiatan? Saya berencana itu juga dengan komite Pak. Jadi satu komite, kemudian 2 Bapak pengawas, karena bagaimanapun juga komite adalah termasuk Bapak kedua lah selain Bapak Kepala Sekolah. Jadi Bapak kedua, karena komite itu juga termasuk stakeholder atau termasuk orang yang dalam satuan pendidikan di sekolahan saya. Jadi tetap saya nanti juga minta pendapat dari Bapak komite kaitannya dengan pengembangan numerasi bagi siswa di kelas 5 SD saya. Kemudian untuk dengan Bapak pengawas, saya juga nanti selain minta saran juga masukan dari Bapak pengawas, kira-kira ide saya untuk mengembangkan numerasi dalam kehidupan sehari-hari anak itu bagus atau tidak, atau mungkin ada tambahan dari Bapak pengawas sehingga nanti saya betul-betul istilahnya tepat dalam mengembangkan numerasi di sekolah itu Bapak. Oke, berarti Pak Karyono sudah merencanakan melibatkan banyak pihak ya. Ada Pak pengawas, ada kepala sekolah, teman-teman guru mapel, bahkan juga melibatkan komite sekolah. Berarti perencanaan Pak Karyono itu sudah matang Bapak ya. Baik Pak Karyono, mungkin untuk perbincangan kita kali ini saya rasa cukup. Mungkin Pak Karyono, satu lagi menurut Pak Karyono, apa kira-kira kesimpulan yang Bapak peroleh dari perbincangan kita kali ini Pak Karyono? Ya, simpulannya sepertinya untuk numerasi di tempat saya itu bisa berkembang dengan cara yang pertama pembiasaan. Jadi pembiasaan yang saya lakukan setelah saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan masukan dari Bapak Sayuti, insya Allah itu nanti berkembang. Kemudian untuk pengembangan ke mindset anak, yaitu numerasi dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya itu juga akan bermanfaat bagi anak di kemudian hari setelah anak lulus, setelah nanti anak remaja dewasa, itu sepertinya sangat berguna. Dan kemungkinan besar ini yang rencana saya untuk mengembangkan numerasi ini juga nanti akan berjalan lancar karena saya berkoordinasi dengan bapak-bapak saya, dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, dan Bapak Pengawas. Itu mudah-mudahan rencana saya itu akan berjalan lancar. Itu Bapak kesimpulan saya. Oke, bagus sekali Pak Karyono. Saya apresiasi apa yang sudah diungkapkan tadi oleh Pak Karyono. Pak Karyono, semoga apa yang sudah Bapak ungkapkan tadi bisa direncanakan sehingga nanti pelaksanaannya akan lancar. Saya ucapkan terima kasih Pak Karyono untuk perbincangan kita. Sama-sama, terima kasih kembali Pak Sayuti. Ya, terima kasih masukannya. Sukses selalu untuk Pak Karyono. Amin. Terima kasih Pak Sayuti. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.